Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini Ibu akan membacakan sebuah cerita dengan judul Singa si Raja Rimba. Tolong perhatikan ya anak-anak ya. Berhari-hari seekor anak singa berjalan di tengah hutan. Hatinya sedih karena induknya mati ditembak seorang pemburu. Kini ia hidup sendiri sebatang kara di dunia. Bila malam tiba, ia kedinginan. Siang hari ia kepanasan. Ia terus berjalan mencari teman. Tapi tidak ada satupun hewan-hewan yang mau menemaninya. Anak singa itu sangat kelaparan dan sangat kesepian. Akhirnya, ia tiba di sebuah gua. Di dalamnya ada serigala sedang menyusu kepada induknya. "Ayo masuk singa kecil," kata induk serigala. "Kau pasti sangat haus dan lapar." Anak singa masuk ke dalam gua. Ia ikut menyusu kepada induk serigala bersama dengan anak-anak yang lain. Kini anak singa merasa hangat. Ia senang menemukan induk yang baru dan baik hati, serta serigala-serigala kecil yang sangat lucu dan mengemaskan. Serigala dan anak singa bermain bersama-sama. Mula-mula mereka mengejar kelinci, lalu memburu rusa. Lama-lama anak serigala sadar bahwa anak singa tubuhnya lebih tinggi besar dan kuat. Taring dan kuku-kukunya lebih tajam. Ia paling berani dan larinya lebih cepat. Kekuatan singa terkenal di mana-mana. Banyak binatang yang mencoba menantangnya. Satu-satunya adalah kuda. "Rasa aku pasti lebih kuat," kata kuda saat berhadapan dengan singa. "Haum!" Tiba-tiba mulut singa terbuka lebar. Dia menggeram. Tampak mulut dan taring-taringnya yang sangat lebar. Kuda berlari ketakutan. Banteng pun datang mendatangi singa. "Aku tidak takut sama kamu, singa." Banteng mendengus. Kaki banteng mengais-ngais ke tanah. Lalu dengan tanduknya yang kuat diseruduknya singa itu. "Haum!" Singa mengelak. Kemudian mencakar tubuh banteng hingga berdarah-darah. Banteng amat terkejut. "Oh, kukumu ternyata sangat tajam," kata banteng. Melihat darah mengucur di tubuhnya, banteng segera mundur teratur. Kini, kehidupan penduduk kampung menjadi tidak aman. Mereka selalu cemas dan was-was. Hewan ternak mereka banyak yang hilang. Bahkan ada manusia yang mati diterkam singa. Penduduk dicekam ketakutan. Penduduk bertanya-tanya, apa sebab singa masuk kampung? Mengapa singa itu mencuri hewan ternak? Penduduk mengadakan musyawarah. Akhirnya mereka tahu singa mencuri ternak karena hutan mereka dirambah oleh manusia.
Akhirnya, penduduk menghentikan penebangan hutan. Hutan dikembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia. Di sanalah segala tumbuhan dan satwa hidup. Hutan juga berfungsi sebagai peresapan air hujan agar tidak terjadi erosi. Sejak manusia berhenti merusak hutan, singa tidak lagi masuk kampung. Singa hidup tenang di tengah hutan belantara bersama binatang-binatang lainnya. Ia pun dijuluki singa si Raja Rimba. Jelas ya anak-anak sekalian? Dari cerita ini ada beberapa pesan yang dapat kita petik. Coba siapa yang bisa? Ada yang bisa? Pesannya apa? Ya. Pengundulan hutan menyebabkan kerusakan alam. Ya, pengundulan hutan dapat menyebabkan kerusakan alam. Apalagi? Ada lagi yang bisa? Mungkin Dika. Tidak boleh sombong kepada sesama. Sekianlah anak-anak sekalian, cerita pada hari ini tentang singa si Raja Rimba. Semoga cerita ini dapat menghibur kalian dan pesan-pesan yang ada di dalamnya dapat kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.